selamat siang. Perkenalkan, saya Catherine Faranda dari Gizi Angkatan 2016. Hari ini saya akan menampilkan video konseling terkait gagal ginjal kronis dengan pasien simulasi, di mana di dalamnya saya akan menjelaskan tentang gagal ginjal kronis beserta terapi diet yang sesuai untuk gagal ginjal kronis. Berikut video dari konseling saya. Ibu, selamat pagi Ibu. Silakan duduk. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Sebelumnya Ibu boleh tahu nama dan tanggal lahirnya Ibu? Namanya Veronica. Tanggal lahir 24 Juni. Sebelumnya Ibu perkenalkan, saya Catherine selaku ahli gizi di sini. Sebelum kita mulai sesi konselingnya, kita ukur tinggi dan berat badannya dulu ya Ibu. Di kantongnya kosong aja ya. Menghadap ke depan ya. Tangannya di depan. Ibu, untuk beratnya. Paketnya sampai ke dinding. Agak sedikit ke kiri. Ya, Ibu silakan duduk lagi. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu Ibu terkait untuk sesi konseling kali ini. Saya akan menjelaskan tentang kondisi Ibu dan juga terapi diet yang akan saya berikan kepada Ibu ya Ibu. Sebelumnya dari hasil screening kemarin itu skor Ibu itu 2, yaitu makanya Ibu itu dirujuk ke ahli gizi, butuh terapi dari ahli gizinya. Dan juga kalau dari diagnosa medisnya, Ibu itu mengalami gagal ginjal kronis dan sudah menjalani hemodialisa ya Ibu ya. Ada ASI tes juga di bagian perut. Kalau untuk saat ini gimana Ibu kondisinya? Apakah ada keluhan atau masih ada keluhan nggak? Untuk normal sudah tidak ada, tapi nafsu makannya masih kurang. Kalau untuk makanan yang biasa diantarkan ke kamar habis tidak Ibu? Kadang habis, kadang enggak. Biasanya sih setengah doang. Kenapa tidak dihabiskan Ibu? Kira-kira ada alasannya kenapa Ibu? Cuma gak pengen makan aja kalau nggak dimakan. Nggak apa Ibu. Dari hasil penimbangan tadi ya belum ada peningkatan Ibu dari berat badannya. Jadi dari status gizinya juga masih sama seperti yang terakhir ditimbang. Status gizinya itu masih kurang, mungkin karena efek dari tidak nafsu makannya Ibu, jadinya belum ada penambahan berat badan. Dan kalau dari hasil lab juga untuk HB Ibu masih rendah, jadinya masih anemia. Untuk dari profil albumin, ureum dan kreatininnya itu juga tinggi. Kalau untuk ureum kreatinin itu kan karena efek dari gagal ginjalnya Ibu ya, dan juga hemodialisisnya. Berikutnya, kalau untuk bagian tubuh masih susah digerakkan nggak Bu, atau sudah bisa? Sudah bisa. Kalau dari perut apakah masih ada tonjolan hasil tesnya Ibu? Masih, tapi sudah lebih baik dibanding minggu lalu. Ya, kita mulai sesi konselingnya ya Ibu. Nih sebenarnya ada leaflet terkait ya gagal ginjal kronis Ibu dengan hemodialisis. Sebelum ini, jadi saya jangan jelaskan terlebih dahulu Ibu terkait apa itu gagal ginjal kronis dan juga menjelaskan nantinya terapi diet apa yang cocok untuk Ibu ya. Kalau dari leaflet ini bisa kita lihat gagal ginjal kronis itu merupakan suatu kondisi di mana ginjalnya itu sudah tidak dapat berfungsi dengan baik, tapi tidak secara langsung menurun, secara bertahap dan menahun. Jadi sudah lama akhirnya terjadi gagal ginjal kronis ini. Dan karena Ibu juga sudah stadium 5, makanya diberikanlah hemodialisa untuk mendukung dari fungsi ginjal itu.
Nah, kalau untuk tanda gejalanya seperti tidak nafsu makan, mual muntah, pusing, sesak nafas, adanya rasa lelah, dan juga adanya edema atau tonjolan seperti di hasil tes pada ibu, juga dari kadar hasil labnya tadi ureum dan kreatinin ibu. Nah, ibu pernah mendengar terapi diet tinggi energi dan tinggi protein ibu? Nah, biasanya kalau untuk penyakit gagal ginjal ini kita berikan tinggi energi tinggi protein, apalagi bukan menjalin hemodialisa. Nah, jadi pemberian diet tinggi energi itu bisa meningkatkan tujuannya itu untuk meningkatkan berat badan ibu, apalagi kan sekarang ibu juga berat badannya masih kurang, masih status gizinya kurang. Dan untuk tinggi protein itu tujuannya untuk mengganti protein yang hilang selama hemodialisanya ibu, dan juga mengendalikan kondisi terkait gagal ginjal sendiri. Nah, kalau untuk kebutuhan dari per tiap-tiap menu itu, misalnya dari karbohidrat, dalam sehari itu butuhnya itu 50-70%. Nah, kalau lemak itu sekitar 15-20%. Nah, untuk energi proteinnya itu tinggi karena seperti yang tadi saya bilang terkait dari gagal ginjal itu protein ibu juga dibutuhkannya tinggi. Kalau untuk mengunyah, apakah ada kesulitan ibu mengunyah makanan? Karena ibu tidak ada kesusahan dalam mengunyah, jadi kita berikan makanan biasa ya ibu ya. Kalau berdasarkan tadi pengukuran tinggi dan berat badan ibu, kira-kira dalam sehari itu ibu membutuhkan 1290 kalori. Nah, yang di dalamnya itu ada 63 gram protein, 28 gram lemak, dan juga 195 gram dari karbohidrat ini. Ini akan saya jelaskan satu persatu ya ibu, biar ibu lebih paham. Yang pertama itu tentang protein ibu. Nah, protein ini itu ada dua sumbernya, dari hewani dan dari nabati. Nah, dari hewani itu dari daging-dagingan, sapi, ayam, ikan, telur juga termasuk dalam protein hewani. Kalau dari nabati itu ada tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Nah, contoh menu yang bisa saya berikan itu misalnya 1 butir telur ibu, seperti ini. Nah, dalam 1 butir telur ini dia itu mengandung 7 gram protein. Kalau untuk contoh lainnya misalnya pada daging seperti ini. Nah, 1 potong daging ini itu mengandung juga 7 gram proteinnya ibu. Nah, kalau dari tempe, 1 sendok tempe ini mengandung 15 gram tempe. Dan misalnya kalau 3 sendok makan itu sudah mengandung 5 gram protein. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari menu makan ibu kombinasikan antara ayam, telur, dan tempe itu sudah bisa mencakup dari 63 gram yang ibu butuhkan tadi. Seperti itu. Dan untuk lebih baik karena ibu gagal ginjal ini kan butuhnya protein, dan lebih baik itu proteinnya itu dari protein hewani, dari daging-dagingan ibu, dan di dagingnya juga ada zat besinya supaya bisa mengcover tadi anemia ibu. Gitu. Dari sejauh ini apakah ada yang ditanyakan, ada yang belum paham ibu terkait tentang proteinnya? Saya lanjutkan ya ibu. Yang kedua itu terkait karbohidrat. Kalau karbohidrat kan tadi butuhnya 195 gram per harinya. Nah, 190 gram per harinya itu bisa, kalau makan utama kita kan biasa nasi, kalau enggak bubur. Ini ada contoh dari 100 gram nasi ibu. Nah, 100 gram nasi ini, atau biasa kalau misalnya dalam ukuran rumah tangga itu 7 sendok makan yang besar yang biasa. Nah, ini itu dalam 100 gram nasi ini mengandung 40 gram karbohidrat. Jadi kalau dalam sehari ibu mengonsumsi 100 gram nasi selama 3 kali, kurang lebih berarti yang sudah tercukupi itu 120 gram. Dan tadi kan ibu butuhnya 195 gram. Sisanya itu bisa ibu alokasikan misalnya pada makan sayur, pada saat makan buah, itu juga bisa mengcover. Jadi dari 190 gram ini bisa tercapai semuanya ibu. Oke, yang terakhir itu terkait lemak, tapi sebelumnya karbohidrat apakah ada yang ditanyakan ibu? Untuk lemak ini ya sebanyak 28 gram per hari bisa ibu bisa dapatkan dari buah-buahan seperti alpukat, atau daging-dagingan juga bisa ibu memberikan asupan dari lemaknya ini. Tapi nggak cuma dari daging, dan nggak cuma dari karbohidrat, lemak, dan protein, dari sayur dan buah juga ibu penting, karena sayur dan buah itu tinggi
vitamin dan mineral, terutama ibu kan lagi butuh mineral dari zat besi supaya tidak mengalami anemia lagi. Nah, untuk dari sejauh ini apakah ada yang ditanyakan ibu terkait asupan ibu seharinya, bagaimana tentang karbohidratnya, protein dan lemaknya, cara mendapatkannya bagaimana? Kalau untuk gagal ginjal itu karena ibu masih mengalami asites ya, ada tonjolan di bagian perut, jadi kalau bisa untuk konsumsi natrium itu dari garam itu dibatasi ibu, sehari itu kalau bisa hanya 1 sendok teh garam, 1 sendok teh yang biasa yang kecil yaitu sebanyak 5 gram. Jadi sehari itu kalau bisa cuman mengonsumsi ini dibatasi karena kan masih ada tonjolan, masih ada timbunan asites di perut ibu. Nah, kalau untuk makanan lain itu sebenarnya tidak ada larangan ibu untuk gagal ginjal. Tapi dijaga ibu, kalau bisa makan makanan yang sehat, pemilihannya yang tepat seperti yang sudah saya jabarkan, dan juga di leaflet ini nanti juga ada beberapa poin atau bahan makanan yang bisa ibu konsumsi supaya mendukung dari kesembuhannya ibu. Dari semua yang saya jelaskan ini terkait terapi diet ini, targetnya itu ya semoga ibu bisa mengonsumsi, jadi nafsu makannya itu kembali dan bisa mengonsumsi setidaknya itu 80% dari asupan yang sudah saya berikan tadi. Jadi dalam seharinya itu kalau bisa 80%-nya itu tercapai. Jadi bisa mendukung dari penambahan berat badan ibu, status gizi juga optimal, dan penyembuhannya juga lebih cepat. Untuk makanan cepat saja jangan dikonsumsi dulu ya ibu, maksudnya dikurangi, kalau bisa jangan sama sekali dikonsumsi. Dan juga kalau dengan targetnya kalau misalnya ibu sudah mengonsumsi, kalau bisa hasil labnya itu di batas normal ibu, jadi tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, jadi semuanya normal kembali. Nah, di dalam leaflet ini juga ada contoh menu sehari ibu yang bisa ibu jalankan, misalnya ketika nanti sudah pulang dari rumah sakit ibu jalankan secara mandiri. Ini ada contoh menu dietnya untuk sehari, ada makan pagi, ada selingan, ada makan siang, selingan lagi, dan malam. Nah, ini tuh dikombinasikan ibu, dari karbohidratnya dapat, dari protein hewani dan nabatinya juga dapat, dari kandungan lemaknya juga ada, sayur dan buah juga dikombinasikan. Jadi tidak condong hanya ke satu bahan makanan, tapi semuanya itu lengkap dalam satu sekali makan. Dari yang saya jabarkan, apakah ada yang ibu masih bingung atau ingin ibu tanyakan lebih lanjut menurut ibu? Jadi sebagai penutupnya saya jabarkan secara singkat lagi ya ibu ya. Jadi gagal ginjal yang ibu alami ini dapat didukung penyembuhannya dengan cara pemberian diet terapi gizinya, yaitu dengan yang tadi saya katakan di awal, terapi tinggi energi dan tinggi protein, dan juga ada pembatasan bahan makanan yaitu terkait di natrium atau garamnya. Ini leafletnya bisa ibu bawa pulang ibu. Sepertinya untuk konseling hari ini sampai di sini saja ibu ya. Harapannya untuk agar ibu itu bisa menjalankan kembali semua yang terapi diet yang saya berikan dan juga kembali pulih dengan cepat sehingga bisa beraktivitas secara normal lagi, dan segera juga dapat menjalankan terapi diet gizi ini secara mandiri ya ibu ya, kalau misalnya sudah pulang nanti. Terkait sesi konseling berikutnya mungkin akan diadakan lagi minggu depan. Jadi di minggu depan itu akan kita evaluasi setelah pemberian diet ini, apakah ada keberhasilan dari misalnya tinggi berat badan ibu, apakah ada penambahan dari hasil lab juga, dari terkait ureum, kreatinin, dan HB ibu. Sepertinya itu saja ibu untuk konseling hari ini. Terima kasih ibu. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.